Pernah nggak sih kamu ngerasain sesuatu yang agak aneh? Sebuah rasa sepi yang justru muncul bukan pas kita lagi sendirian, tapi malah waktu kita lagi dikelilingi banyak orang. Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam, kenapa sih perasaan ini bisa muncul? Dan sebenarnya apa artinya? Yuk kita mulai. Coba deh perhatiin gambar ini. Pernah ngerasain kayak gini nggak? Kamu lagi ada di tengah-tengah keramaian, tapi rasanya kayak ada dinding kaca yang misahin kamu dari semua orang. Kamu bisa lihat mereka ketawa, ngobrol, tapi kamu nggak bisa bener-bener jadi bagian dari itu semua. Dan ini nih yang bikin bingung. Perasaan itu justru sering banget datangnya pas kita secara fisik nggak sendirian. Ada teman, ada keluarga, ada rekan kerja di sekitar kita. Tapi di dalam hati, rasanya ada ruang kosong yang nggak bisa diisi sama kehadiran mereka. Aneh kan? Dan jujur aja, kadang bikin kita jadi ngerasa bersalah. Jadi sebenarnya perasaan apa sih ini? Gampangnya, kita sebut aja sepi di tengah ramai. Ini beda ya sama sedih yang melankolis gitu. Ini tuh lebih ke perasaan adanya jarak. Kayak ada jurang emosional yang nggak kelihatan antara kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita coba pakai logika, ini tuh nggak masuk akal. Coba deh lihat sekeliling, jelas-jelas ada orang yang sayang sama kita. Harusnya kita nggak merasa sendirian dong. Tapi perasaan hampa itu tetap aja ada. Bandel, seolah-olah dia nggak peduli sama logika. Nah, inilah paradoks yang bikin kesepian orang dewasa itu rasanya berat banget. Oke, jadi ini dia intinya. Kesepian orang dewasa itu bukan soal nggak punya teman, tapi ini soal adanya jarak emosional. Jarak sama orang lain, dan yang mungkin lebih nyesek lagi, jarak sama versi diri kita yang dulu. Diri kita yang mungkin dulu lebih bebas, lebih gampang nyambung sama orang. Terus pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Kenapa jarak itu bisa tiba-tiba muncul? Ternyata, ini bukan proses semalam. Ini adalah hasil dari pergeseran-pergeseran kecil yang tanpa sadar kita lakuin seiring berjalannya waktu. Slide ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Coba lihat deh kolom dulu. Energinya tuh bebas, lepas, apa adanya. Nah, sekarang kita bandingin sama kolom sekarang. Lebih banyak diemnya, lebih banyak mikirnya, ceritanya disaring dulu. Tanpa sadar, kita jadi terbiasa mendem semuanya sendirian. Dan tembok ini nggak muncul gitu aja. Kitalah yang membangunnya, bata demi bata. Seringkali dengan niat yang baik loh. Kita jadi sandaran buat orang lain, jadi orang yang harus kelihatan kuat, harus kelihatan tenang. Masalahnya adalah, setelah bertahun-tahun nahan beban orang lain, kita jadi lupa gimana caranya nurunin beban kita sendiri. Kita lupa gimana rasanya jadi diri kita yang asli. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Kita sering banget kan nganggap perasaan ini tuh tanda kelemahan. Kok aku gini sih? Tapi, gimana kalau selama ini kita salah? Gimana kalau perasaan kosong ini sebenarnya adalah tanda dari seberapa kuat kita selama ini? Coba kita renungin kalimat ini sebentar. Perasaan kosong ini bukan raport merah buat hidup kamu. Bukan bukti kalau kamu gagal. Justru sebaliknya. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal yang nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia penjelasannya. Rasa sepi ini, rasa hampa ini, sebenarnya cuma notifikasi baterai lemah. Ini adalah cara tubuh dan hati kamu bilang, "Hei, aku udah jadi kuat buat orang lain kelamaan nih. Aku capek. Tolong berhenti sebentar dan dengerin aku." Oke, terus apa yang bisa kita lakuin? Perjalanan buat nyambung lagi sama diri sendiri itu nggak dimulai dengan lompatan besar kok, tapi cuma dengan satu pengakuan kecil yang sederhana dan jujur. Langkah pertamanya tuh sesederhana ini, ngakuin ke diri sendiri. Iya, aku emang lagi ngerasa kosong sekarang. Udah, gitu aja. Nggak usah dilawan, nggak usah disangkal. Karena seringkali yang bikin kita capek itu bukan perasaannya, tapi energi yang kita keluarin buat pura-pura kalau perasaan itu nggak ada. Nah, setelah kita bisa ngakuin, baru kita bisa melangkah. Pertama, sadari aja perasaannya. Kedua, kasih ruang buat diri sendiri. Bukan cuma waktu luang ya, tapi momen hening tanpa HP, tanpa TV, buat bener-bener duduk bareng diri sendiri. Dan yang ketiga, coba mulai dengerin. Apa sih yang sebenarnya lagi dirasain hati kamu? Disinilah prosesnya dimulai. Dan ketika kita mulai membiasakan diri untuk hadir buat diri kita sendiri, pelan-pelan, ada sesuatu yang berubah. Kita nggak lagi ngelihat kesepian ini sebagai musuh yang harus diperangi, tapi sebagai sesuatu yang lain. Rasa sepi yang tadinya terasa kayak lubang hitam yang nyeremin, pelan-pelan berubah jadi sebuah ruang. Ruang yang tenang buat istirahat dari semua tuntutan dunia. Ruang buat mikirin lagi apa yang penting buat kita. Dan yang paling utama, ruang buat kenalan lagi sama diri kita sendiri. Pada akhirnya, ini mengubah definisi kita tentang jadi dewasa.
Menjadi dewasa itu bukan berarti jadi robot yang gak pernah capek. Kedewasaan yang sejati itu adalah tentang kebijaksanaan. Tahu kapan harus berjuang, dan tahu kapan harus bilang, oke cukup, waktunya istirahat. Jadi, kalau suatu saat perasaan ini datang lagi, coba deh untuk nggak langsung panik atau melawannya. Ingat pesan terakhir ini, perasaan itu datang bukan untuk menghancurkanmu. Dia datang untuk mengajakmu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Kasih izin buat dirimu untuk istirahat ya.